Nah, kita bawa ke makna yang sebenarnya. Nah, zat nih siapa namanya Dewi? Allah. Sifat itu siapa namanya Dewi? Muhammad. Untuk memandang Allah lihatnya kemana? Lihatnya kepada Muhammad. Kenapa memandang Allah tuh lihatnya kepada Muhammad? Hah? Apa? Kenapa untuk memandang Allah tuh memandangnya kepada Muhammad? Nyatanya Allah pada Muhammad. Kenapa memandang Allah tuh pada Muhammad? Karena Muhammad itu kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka untuk memandang Allah lihatnya kepada Muhammad. Sekarang patrikan ke dalam, ya. Kalaulah Muhammad ini tempat memandang nyatanya Allah, maka siapa sebenar-benarnya Muhammad itu? Allah itu sendiri sebenarnya. Ya. Allah itu sendiri. Sekarang antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, yang sebenar wujud yang mana? Yang sebenar wujud itu siapa? Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka Allah itulah yang disebut Muhammad. Kenapa Allah tersebut Muhammad? Karena dia telah zahir. Itu maksudnya tuh. Kalau dia tak zahir disebut apa Allah tuh? Kalau Allah itu tidak zahir disebut apa? Batin. Jadi Allah itu dikatakan batin kalau dia belum zahir. Tapi kalau yang batin itu telah wujud, maka disebut zahir. Nah, kalau batin itu telah wujud disebut zahir. Jadi permainan kata aja nih. Sebelum Allah itu zahir, apa namanya? Batin. Setelah yang batin zahir disebut siapa? Muhammad. Nah, itu kita putar kaji situ. Sekarang pertanyaannya, lebih dalam lagi, yang zahir itu adalah Muhammad atau yang zahir itu adalah Allah? Allah lah yang zahir yang sebenarnya, bukan Muhammad. Allah yang zahir. Ketika dia zahir, maka bernama Muhammad sebenarnya. Yang Muhammad itu yang Allah itu. Yang Allah itu yang zahir. Kalau dia zahir, maka disebut namanya Muhammad. Ya. Pusing Bapak Ibu? Enggak. Ustaz ada pusing gitu. Ustaz ada pusing tuh. Itu tuh. Itu memahami cara kita menguraikannya aja. Dari sisi mana Bapak Ibu ingin melihatnya, begitu memandangnya. Jadi yang penting Bapak Ibu, ya, bahwa kesimpulannya hanya dia cuma yang wujud dan yang ada. Kalau dia cuma yang wujud dan yang ada, maka Allah itulah segala yang wujud itu. Itu mantapkan dulu di hatinya. Allah itu segala yang wujud. Segala yang wujud itulah nyatanya akan dirinya. Ya, maka pandanglah Allah itu pada segala yang ada nih. Segala yang ada itulah nyatanya akan wujud dirinya. Disinilah letaknya para ulama kasab membuat suatu rumusan. Apa itu kalimatnya? Siapa yang hafal? Nggak hafal. Pertanyaannya kedua, siapa nggak tahu? Semua. Ini balik lagi kepada Ustaz. Ustaz yang pandai itu. Suhudul kasro fil wada. Suhudul kasro fil wahda. Suhudul wahda fil kasro. Suhudul wahda fil wahda. Ini Ustaz meminta keterangan dulu. Suhudul wahda fil kasro. Bu Rani dulu. Halo Ibu Rani. Sehat ya? Alhamdulillah.
Apa maknanya suhudul wahdah fil kasra? Pandanglah sekalian alam. Artinya dulu coba. Dan yang nih, yang bawah dulu. Suhudul wahdah fil kasra. Suhudul wahdah. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu siapa tuh? Yang banyak tuh? Alam. Apa maknanya? Pandanglah Allah yang wujud. Iya. Suhudul kasra fil wahdah. Rahmi. Jangan lihat buku lagi. Apa artinya? Suhudul kasra fil wahdah. Pandang yang banyak nampak yang satu. Pandang sekalian alam maka nampaklah Allah. Pandang sekalian alam maka tampaklah Allah. Apa maknanya pandang sekalian Allah tampaknya Allah? Coba Dewi. Suhudul kasra fil wahdah. Iya. Asalnya pakai gun. Coba Ibu lihat apa? Pandanglah segala sesuatu itu adalah Allah. Itu dia, pandanglah segala sesuatu itu bahwa itu adalah Allah. Bahasa yang mudahnya bahwa segala alam nih, sekalian yang wujud ini, inilah nyatanya Allah itu. Yang terakhir, ini Pak Soleh lagi. Suhudul wahdah fil wahdah. Artinya? Pandang diri yang satu pada diri yang satu. Apa maknanya tuh? Pandang Pak Soleh nampak bini. Ya, apa maknanya? Maknanya aja, biar Ustaz pun nak ngerti pula dengan Pak Soleh ini nih. Bahasa yang simpel aja. Pandang yang satu, tampak yang satu. Allah memandang dirinya sendiri. Iya. Iya tuh Pak Haji Zainuddin. Kurang tepat. Kurang tepat. Coba ditempatkan. Yang memandang dan dipandang satu. Yang dipandang Dan memandang Allah. Allah. Jadi kalau yang dipandang dengan dipandang satu, itu maknanya apa? Ya, yang memandang dan yang memandang Allah. Iya, yang memandang yang dipandang Allah. Pandang Allah tampak Allah. Ya. Maknanya itu apa tuh? Pandang Allah tampak Allah. Yang dipandang dia sendiri. Yang dipandang dia, yang memandang pun dia. Kesimpulannya apa? Bahasa Malaysia itu. Oh iya, tuh suali duale itu. Wujud Allah, Ustaz. Ini dia semata-mata lah. Dia semata-mata. Ada kalimat lain yang bisa ditampilkan Pak Soleh? Ini udah lama suluk di Pekanbaru nih. Pedi, sempurnakan Pedi. Pandang yang satu tampak yang satu, pandang Allah tampak Allah. Hah? Iya, cuma yang ada satu-satu. Ya maksudnya itu apa? Pandang yang satu tampak yang satu itu apa maksudnya? Karena diri dia semua yang ada satu-satu. Berarti sama ya, Ujunullah. Ada bahasa lain Pak Ben? Yang dilihat Allah yang tampak Allah. Apa bedanya dengan tadi? Pak Erik. Nak bagi gigi Pak Erik cik dah. Pak Andre bantu. Iya, hanya Allah sama tuh. Coba Pak Erik bantu lagi. Sama kayak mana? Pandang Allah tanpa Allah. Pardi, balik lagi Pardi. Kameramen. Allah lah yang memandangkan dirinya sendiri. Allah yang memandang. Iya, Allah lah yang memandang dan menyaksikan kesempurnaan dirinya. Dialah yang jalal, dialah yang jamal, dia yang kohar, dan dia pula yang kamal. Itu maknanya, pandang yang satu, tampak yang satu, pandang Allah, tampak Allah. Maknanya, dialah yang menyaksikan kesempurnaan akan wujud dirinya sendiri. Dia yang jalal, jamal, kohar, dan kamal itu.
Tidak ada siapa-siapa karena dia cuma satu-satunya. Itulah dia semata-mata. Begitu Bapak Ibu, memahaminya. Itulah pandangan yang putus itu. Jadi pandangan yang putus itu tidak terpandang oleh yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih terpandang ada wujud yang lain selain daripada dirinya, itu apa namanya itu? Apa namanya Pak Erik? Kalau Pak Erik masih terpandang wujud yang lain selain daripada dirinya, apa namanya itu? Syirik. Itu yang syirik. Yang dikatakan syirik itu yang mana tuh Pak San? Yang dikatakan syirik adanya wujud yang lain selain daripada Allah. Adanya wujud yang lain selain diri Allah. Iya. Jadi yang tidak dikatakan syirik, yang mana? Yang tidak dikatakan syirik, ya Allah itu semata-mata yang wujud. Allah itu semata-mata yang wujud. Alhamdulillah. Berarti orang yang sudah kenal Allah, masih terpandangkah diri ibu lagi? Tidak. Kenapa tidak terpandang diri ibu lagi? Hanya Allah satu-satunya. Oh, jadi diri ibu siapa? Allah. Ibu ngaku Allah? Ngaku Allah ibu? Tidak boleh. Kalau tidak boleh ngaku Allah, jadi kata-kata tadi itu menunjukkan apa sebenarnya? Ibu mengatakan, ibu ini Allah. Allah kan begitu tadi itu. Apakah ibu ngaku Allah? Tidak. Kalau ibu tidak ngaku Allah, lalu kata-kata ibu tadi yang ibu sampaikan sama Ustaz itu apa maksudnya? Biar Ustaz paham. Allah menyatakan dirinya. Kan ibu tadi itu? Yang menyatakan tadi kan ibu kan? Ya. Apa maksud ibu mengatakan ibu Allah? Iya. Kan begitu tadi? Lalu Ustaz tanya, apakah ibu ngaku Allah? Tidak. Kalau tidak, apa makna kalimat yang ibu sampaikan sama Ustaz barusan tadi? Kata ibu mana? Aku Allah. Maksud kalimat itu yang ibu antarkan sama Ustaz, apa maksudnya bagi diri ibu? Ibu mengatakan itu maksudnya apa? Bahwasanya tidak ada yang wujud selain Allah. Iya. Betul itu tuh secara umum kali itu. Ini kalimatnya arahnya kepada ibu. Bahwasanya diri saya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu baru jawabannya. Udah boleh pulang tuh, Bu. Udah boleh pulang tuh dah. Artinya, kalimat yang disampaikan beliau tadi sama Ustadz, yang kita dengar sama-sama, bukan beliau ngaku Allah. Ya. Jangan salah memahami. Apa yang disampaikan Ibu Lia ini kepada Ustadz untuk memberikan pemahaman kepada Ustadz bahwa diri beliau tidak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Allah itu yang diriku. Diriku ini yang nyatanya Allah itu. Kan bukan dia yang mengatakan itu, dirinya nggak ada. Diri yang tidak ada, pernahkah berkata? Tidak. Nggak pernah. Ya, diri yang tidak ada nggak pernah berkata. Ya, yang ada itu siapa? Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang berkata pada dirinya ini? Allah lah itu. Karena Allah itu sudah wujud dan nyata pada insan itu dia. Jadi apa bedanya Allah dengan Ibu Lia? Ya, tadi Allah nih. Sekarang yang berkatanya Bu Lianya. Padahal Bu Lia juga nyatanya diri Allah. Bagaimana memahami antara Allah dengan Bu Lianya ini? Disebut Allah kan, tapi nyatanya ini Bu Lia. Lalu Bu Lia itu nama siapa? Allah nama siapa tuh? Biar memahami itu. Bu Lia yang menyebutnya Allah atau Bu Lianya? Tuh, Bu Lia nak ngomong nih. Iya, wujud Allah. Tapi Bu Lianya siapa? Bu Lianya siapa? Oh, belum dapat kliknya nih. Coba Ustaz arahkan kepada Bu. Halo Ibu. Jauh mana pandangan? Ya, masih kan aku. Iya. Ini pertanyaannya masih Ibu ini belum dapat kliknya. Nah, karena belum dapat jalannya nih. Yang menjawab Ibu Rani.
Ya kan? Hakikat Bu Rani itu Allah. Apa bedanya Bu Raninya dengan Allahnya? Bu Lianya dengan Allahnya? Bagaimana mami itu Allah dengan bagaimana mami itu? Wujud dirinya. Jadi yang menjawab tadi siapa? Bu Lia, bukan Allahnya. Allah yang ada pada Coba Pak. Saya mau nanya tuh. Allahnya yang menjawab. Allahnya. Jadi bapaknya gimana? Kau wujud. Yang wujud Allah semata-mata. Nama bapak siapa? Amran. Pak Amran dengan Allahnya gimana tuh? Itu nama samarannya, nama apa? Nama samar begitu Pak, betul tuh. Enggak betul Pak. Nggak betul. Yang betulnya Pak, yang betulnya. Insan. Kita ini insan. Ya insan, nama bapak siapa? Nama bapak siapa? Nama batin kan nama zahir. Nama Zair aja dulu, nama Zair. Adam. Adam. Jadi yang menjawab tuh Pak Adamnya atau Allahnya? Ya. Iya, yang mananya nih? Adam atau Allahnya? Allah. Tapi Pak Adam tadi ngomong Keinsanan saya. keinsanan. Keinsanan Adam gitu. Enggak. Saya rupanya. Rupanya Allah. So Adam itu rupanya. Rupanya Allah. Begitu Pak Haji. Saya pernah lagi. Belum pas duduknya lagi nih. Iya, ya. Sama saja. Coba lah Pak Haji. Sempurnakan nih. Ibu-ibu itu kan berdua lagi tuh. 4 lah tuh. Pak Haji lagi. Pak Hajinya dengan Allahnya gimana maminya? Berpisah nanti Allah dengan Pak Hajinya nih. Yang menjawab Allah. Ternyatanya Pak Haji rupanya. Satu buat. Nah, bagaimana memandang satunya? Ya yang menjawab. Kan Allah dengan Pak Haji sekarang nih. Yang menjawab tuh Allah atau Pak Haji Senudin? Nama Pak Haji itu adalah rahasianya juga kan gitu. Iya, jadi Yang di apa tadi Allah juga. jadi banyak dua Allahnya. Coba Bang Ustaz. Ulang lagi Pak Amran. Satu zatnya, saya ini sifatnya. Zat dengan sifat Ustaz. Zat dengan sifat. Yang menjawab sifatnya. Ya. Bukan Allahnya menjawab. Waktu zat yang menunjukkan zat itu sifatnya. Ya. Geleng-geleng kepala. Bantu lagi Pak. Ada lagi? Tipis Ustaz. Tipis. Coba supaya tidak ada batasnya gimana coba? Coba Pak Soleh. Terjadi Allah Ustaz. Diri ini terjadi Allah. Jadi Allah juga. Allah dengan Pak Soleh gimana nih? Saya dengan Allah. Nama Allah dengan nama Pak Soleh ini gimana nih maminya? Sekarang yang ngomong ini Allah atau yang ngomong ini Pak Soleh? Allah yang ngomong. Allah yang ngomong bukan Pak Soleh. Saya ini terjadi Allah juga. Jadi ngapa nak Allah aja langsung? Jadi Allah. Jadi nama Allah dengan Pak Soleh ini berbeda. Beda. Beda. Nama beda. Nama beda Ustaz. Jadi gimana maminya kalau berbeda tuh? Pak Soleh bukan Allah. 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 Tapi yang menjawab Pak Soleh bukan Allah. Yang jawab itu terjadi Allah. Menjawab itu tajalli Allah bukan Allah. Allah. Allah terjadi Allah itu Allah juga. Allah juga. Kita ini wujud dia Ustaz. Kita nih wujud dia. Belum sedikit lagi. Pak. Tolong Pak. Iya, Pak Mutalib ya. Jadi Abdul Muthalib itu adalah kenyataan wujud Allah. Kenyataan wujud Allah. Jadi yang menjawab nih Pak Abdul Mutalib itu Allahnya. Yang menjawab adalah Allah. Tapi Pak Abdul Mutalib. Begitu Pak Haji? Bantu betul. Yang menjawab itu Allah. Yang menjawab Allah. Bukan Bapak. Bukan, karena tidak ada yang lain selain kepada Allah. Bapak siapa namanya? Pak Haji Nurman. Pak Haji? Ya. Pak Haji yang menjawab itu Allah. Allah yang menjawab. Allah yang menjawab. Jadi bukan Pak Haji ya? Bukan. Jadi nama Pak Haji gimana? Nama satu. Cuma gelar. Gelar ya. Gelar siapa tuh? Gelar untuk sebutan. Sebutan Bapak. Ya. Berarti ada Bapak selain Allah lagi? Bukan. Ustaz, kita nggak ada Ustaz. Dia kata suruh kita jangan ngaku. Iya, makanya siapa yang menjawab tuh? Kata beliau Allah.
Nah, rupanya Pak Haji ini, ha? Kita sadar kita tak ada. Iya, Pak. Halo, Pak Ganteng. Kapan tasakurannya? Kapan tasakurannya? Yang ni antara sifat. Yang pasal tadakurnya. Itu dah bawa yang ini, soalan yang ni. Iya. Antara sifat dengan zat tidak berbeza. Ini yang berkata ini Allah tuh yang berkatanya Pak Haji nih. Sifat memuji zatnya. Dan zat dengan sifat dia tak berbeza. Ya Ustaz tanya nih yang ngomong ini Allahnya atau yang ngomong ini Pak Haji nih? Dia Pak Aziz, bantu Pak Aziz, beliau nih semuanya. Hah? Nyimak dulu. Pak Muklis. Golput. Pak Andre bantu. Allah yang jawab Ustaz. Allah bukan Pak Andre. Kita ya Allah kita enggak pernah ada. Jadi nama Pak Andre siapa? Pak Andre-nya nggak ada. Enggak ada dia. Kok ada Pak Andre? Hah? Jadi nggak boleh panggil Pak Andre lagi, Allah aja lah kah? Allah. Ini yang Ustaz maksud Allah dengan Pak Andre-nya. Ini yang menjawabnya Allah katanya. Tapi kan nyatanya Pak Andre nih. Jadi Pak Andre-nya nggak dipakai lagi. Andre itu nama siapa tuh? Hah? Nama rahasia diri Allah. Itu keterangan yang Ustaz minta kayak gitu. Coba. Gunakan kata-katanya pas sekali, coba. Jadi menjawabnya Allah atau Pak Andre-nya? Allahnya tuh Pak Andre-nya nyatanya. Coba Dewi, coba rangkai kata-katanya. Yang menjawab itu adalah Allah. Hmm. Tapi nama kita itu adalah rahasia bagi diri Allah. Hmm. Maka panggillah Allah diri kita. Panggil. Gimana nyimpulkan itu? Belum lagi Bu Wi, bantu Bu Wi. Belum ditutup kaji lagi nih Bu Wi. Masih ada pertanyaannya. Bagaimana tuh? Ini Bu Wi yang menjawab tuh, Allah yang menjawab nih. Allah yang menjawab tuh bukan Bu Wi. Allah Bu Wi-nya. Allah yang zahir, ada yang menjawab. Allah yang zahir. Bu Wi-nya yang batin. Begitu loh Bu Wi, betul tuh. Apa yang disampaikan Bu Lia nih. Nah, yang benar coba gunakan dua kata tadi. Yang menjawab Allahnya atau Bu Wi-nya. Ustaz minta keterangannya gitu. Allahnya. Jadi Bu Wi-nya enggak menjawab. Wujudnya Allah. Nah, buktinya kan wujudnya Allah. Ustaz. Iya, wujudnya Allah tuh. Allah. Tuh. Karena buktinya kan wujudnya Allah. Jadi Bu Wi itu siapa tuh? Rahasia diri Allah. Rahasia diri Allah. Coba lengkapi lagi Rahmi. Udah menyambung nih kayak puzzle kita nih, kayak puzzle menjadi satu apa dia? Coba Ibu Rani, coba rangkai kata-katanya Bu Rani. Tak terangkai, Bos. Ibu makan. Ini Ibu apa namanya nih? Halo Ibu. Ayo coba rangkai kata-katanya Bu. Golput juga. Ini? Enggak juga. Ini siapa nih? Dila nih. Anaknya Pak Eri. Alhamdulillah tambah glowing wajahnya, gemuk ya. Bisa Dila? Belum ya. Bunda lagi Bunda. Coba. Allahu Akbar. Kok kaget? Yang jawab itu Allah. Yang menjawab Allah, bukan bundanya. Bukan. Ini Saya hanya wujudullah. wujudullah. Nah, wujudnya Allah. Jadi yang menjawab itu wujud hanya Allah, bukan Allah. Jadi Allah yang jawab. Bukan saya. Diri saya tidak ada. Tidak ada. Tuh nama bunda enggak pakai. Nama bunda Ibu Khadijahnya enggak dipakai. Nama zahirnya saja. Berarti nama Zahir itu berpisah enggak dengan Allahnya? Tidak, coba terangkan lagi Bu Lia. Tanggung jawab tuh, tanggung jawab. Yang menjawabnya Allahnya tuh Bu Lianya. Allah yang menjawab. Tuh Bu Lianya enggak menjawab. Saya ini kan wujudnya Allah. Iya, betul tuh. Kemudian Namanya namanya siapa? namanya Allah yang ke-100.
Namanya Allah yang ke-1. Iya, jadi Yang 100 kan insan. iya. 101 baru kita. Nah, jadi Yang antara Allah dengan mulianya gimana nih? Itu yang Ustaz minta. 1. Yang menjawab Allah, yang mulia nggak jawab. Allah yang zahir dalam diri. Allah itu Besar itu. kecil kali ya Tuhan tuh. Allah nama diri yang batin. Nah, Allah tuh nama diri yang batin. Nama diri yang zahirnya tadi Budia. Nah, tuh. Yang menjawabnya siapa? Allah. Allah juga. Mereka Oh. sudah zahir bendarannya. Ah, kembalikan ke Pak Pardi. Sempurnakan Pardi. Rangkul semua kalimat itu tadi itu. Jadikan 1. Allah yang menjawab yang nyata pada rahasia dirinya. Ustaz. Yang pertama Ibu Lia, yang pertama Ibu Rani. Jadi Pardinya enggak. Yang pertama Fandi, Ustaz. Ah, ini kok siapa Pardinya sekarang dia kan boleh lagi. Itu udah habis tuh. Maksudnya udah dijawab oleh beliau. Sempurnakan sama Pardi kesimpulan. Coba kesimpulannya. Allah yang menjawab yang nyata pada rahasia dirinya yang pertama Fandi. Ah, itu dia. Yang menjawab tuh Allah ya dengan menggunakan nama rahasia dirinya yang disebut Pak Ardi. Insan itu kan rahasia Allah kan? Kalaulah insan itu rahasia Allah, maka nama insan Pak Ardi, Bu Lia itu nama rahasia diri Allah. Jadi Allah yang menjawab menggunakan nama rahasia dirinya insan, yaitu Pak Ardi dan Bu Lia itu. Jadi insan itu nama yang ke-100. Ibu Lia itu nama yang ke-100 Allah yang menjawab melalui nama rahasia dirinya, Bu Lia, Pak Haji semuanya itu. Nah, jadi nama rahasia dirinya, Pak Ardi itu tuh nyata pada insan. Insan itu kan rahasia diri Allah. Kalau insan itu rahasia diri Allah, maka nama rahasia dirinya insan tadi, Pak Ardi, juga nama rahasia dirinya Tuhan tuh. Bisa diambil pahamnya tuh? Ah, bisa alhamdulillah. Kan hilang juga panik Ustaz itu. Aku itu memahaminya. Di situlah letaknya satu wujud tuh. Ya, satu wujud. Insan itu rahasia Allah. Kalau insan itu rahasia Allah, maka nama insan itu juga nama rahasia dirinya. Dirinya siapa tuh? Allah tadi tuh. Jadi nggak ada siapa-siapa lagi di situnya, Allah di situ memahaminya. Nah, kalau udah paham kita, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada insan. Tak boleh disebut insan itu Allah. Tak boleh juga disebut Allah itu insan. Jadi tempatkanlah penggunaan kata yang pas, yang benar itu di sisi syariat. Jadi penggunaan kata yang tepat, yang benar dalam sisi syariat tadi itu sebutlah insan. Makanya orang syariat mengatakan insan itu hamba Allah. Nah, makna hakikatnya hamba Allah itu siapa? Aku Allah tuh. Allah juga tuh. Cuma cara penguraian, cara memandangnya itu maksud Ustaz tuh. Yang mesti dipahami, itu yang mesti bijak kita dalam memahaminya. Jadi secara syariatnya, insan ini yang disebut namanya hamba, disebut makhluk, disebut sesuatu, disebut alam. Jadi orang syariat selalu menyebut alam, menyebut sesuatu, menyebut hamba, menyebut makhluk. Jadi insan itu disebut makhluk, disebut hamba. Kalau orang hakikat memandang insan itu bukan makhluk, dia memanggil wujud Allah. Ainullah. Kalau orang marifat menyebut insan itu ya tiadalah Allah itu sendiri itu. Nah, jadi pandangan zohirnya insan, sebutan zohirnya insan, tapi pandangan batin, sebutan batinnya insan itu tiada lain adalah Allah. Inilah dasarnya ini Bapak Ibu. Ya, karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Itulah kesempurnaan itu. Ya, Rasulullah itu yang disebut Muhammad. Jadi semuanya kita ini Muhammad. Ya, namun yang ditunjuk menjadi nabi dan rasul satu, yaitu Muhammad yang di Makkah. Jadi seluruh kita ini Muhammad nih.
yang diangkat menjadi nabi dan rasul hanya satu saja sebagai uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah itu. Ya, itu cara memandangnya tuh. Jangan sampai kita itu keliru memandangnya. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Mudah-mudahan dengan anugerah dan pemahaman yang Allah hantarkan kepada kita, ada situlah kita bisa mengenalnya. Jadi kita bisa kenal Allah itu karena Allah, bukan ilmu kita, bukan kan akal kita. Cerdas pun kita, ya. Tinggi pun pemahaman kita. Jangan kita bersandar kepada cerdasnya kita dan tingginya pemahaman kita. Tapi sandarkanlah tinggi pemahaman kita, kecerdasan kita itu hanya kepada Allah. Allah lah yang membuat kita ini bisa paham dan mengerti. Allah lah yang membuat kita ini bisa mengenal akan dirinya. Sebab kalau Allah tidak mau, ya tidak ingin, bahasa Ustaz tak nondak Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada hambanya, bagaimanapun cerdasnya kita, pintarnya kita, rajinnya kita, berusahanya kita, kalau Allah tak ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, tetap kita memandang Allah itu gaib juga. Ya, tetap kita memandang Allah itu batin juga. Tetap kita memandang Allah tuh tidak bisa dikenal gitu. Nah. Tapi kalau Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, tak butuh lama itu kata Ustaz. Jadi ilmu ini ada secara ikhtiari, ada secara zauki, kasab dan laduni. Nah, ini penutupnya untuk penutup kaji ini. Mengenal Allah itu, ya. Nah, untuk mengenal Allah ini, dua jalannya itu ada ikhtiari, ada dengan zauki. Kalau ikhtiari itu butuh usaha dan ikhtiar. Bertahun-tahun, nih 13 tahun, 3 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 jam, 1 hari. Itu ikhtiari itu. Nah, tapi kalau zauki itu, enggak perlu, ini ditarik. Tajrid namanya, orang yang ditarik Tuhan batinnya. Supaya apa? Supaya dia kenal dengan Tuhan. Jadi yang menarik itu Allah. Untuk apa Allah menarik ruhaninya? Allah ingin memperkenalkan dirinya. Buktinya bahwa Bapak Ibu yang hadir ini adalah ruhani yang ditarik Tuhan. Itu dia. Kalau nggak ditarik Tuhan, ruhani Bapak Ibu, tak ada terlintas terbetik di dalam hati untuk datang melangkah ke sini. Bayangkan dari Malaysia, dari Singapura, dari Bengkulu, dari Sumatera Barat. Makanya Bapak Ibu ini adalah orang-orang pilihan. Wallahu yahtasu bi rahmati may yasha. Ya, sesungguhnya ya Allah mengistimewakan hambanya yang dipilihnya. Allah mengkhususkannya tuh. Makanya Bapak Ibu termasuk orang pilihan itu maksudnya. Allah yang memperkenalkan dirinya itu. Itu rahasianya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan Allah pemahaman untuk mengenal ya siapa diri kita ini yang sebenar-benarnya. Setelah Allah memberitahukan siapa dirinya dan siapa kita yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya dialah yang wujud dan dialah yang bersifat. Kita ini tiada wujud dan tiada bersifat. Kalaulah dia yang wujud dan bersifat, maka kita inilah tempat memandang nyatanya akan wujud dan sifatnya. Jadi manusia itulah kesempurnaan memandang akan wujud dirinya tadi. Ya. Tidak ada kesempurnaan memandang wujud Tuhan itu melainkan pada insan sendiri. Karena insan itulah rahasia daripada dirinya yang sebenar-benarnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu kesimpulannya untuk memahami ini. Mungkin kita lanjutkan kepada muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.